Apa kabar Mirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Yusli Hayanti. Terkait target 5 juta lahan tersertifikasi dalam program reforma agraria, Komisi 2 DPR RI meminta aparat Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional bekerja secara maksimal untuk mewujudkan target tersebut. Komisi 2 juga meminta pemerintah mendukung dari sisi anggaran. Ditemui saat kunjungan kerja spesifik Komisi 2 DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara baru-baru ini, Ketua Tim Panitia Kerja yang juga Ketua Komisi 2 DPR RI, Zainuddin Amali menyatakan, optimismenya mengenai program pemerintah tentang reforma agraria akan berhasil. Zainuddin Amali mengatakan salah satu tujuan tim Panja datang ke Provinsi Sumatera Utara adalah untuk mengetahui dari dekat sejauh mana Badan Pertanahan dan pemerintah daerah memetakan persoalan-persoalan terkait konflik pertanahan di Provinsi Sumatera Utara. Zainuddin menambahkan seharusnya program reforma agraria dapat berjalan sukses, terlebih Presiden telah mengeluarkan instruksi langsung. Ia berharap permasalahan agraria di negeri ini cepat teratasi. Ya, saya kira salah satu kenapa kita ke Sumatera Utara ini, karena banyak kasus ya, banyak hal yang muncul dari akibat konflik pertanahan di Sumatera Utara. Dan itu menjadi catatan secara nasional, memang agak tinggi ya, agak meningkat. Baik itu konflik di antara sama masyarakat maupun di antara masyarakat dengan instansi yang ada. Jadi memang Panja sengaja datang ke Sumatera Utara untuk melihat sejauh mana memetakan persoalan-persoalan yang ada. Itu. Anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera mengatakan target yang ditetapkan pemerintah yakni 5 juta lahan yang dapat tersertifikasi merupakan angka yang cukup tinggi. Untuk itu harus didukung dengan kinerja maksimal dari aparat Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, serta pemerintah daerah dan didukung dengan anggaran yang memadai. Itu program yang sangat efektif tetapi tidak boleh setengah hati. Kami menemukan anggarannya tidak cukup, ya, targetnya 5 juta hektar lahan yang tersertifikasi. Tapi anggaran yang diberikan cuma untuk mencetak sertifikat, tidak ada anggaran sebelum pengukuran, penelitian. Nah, menurut kami, kalau pemerintah serius, alokasikan anggaran lebih serius lagi. Kementerian dan Tata Ruang untuk segera menuntaskan PR-PR ini sesegera mungkin, karena terkatung-katungnya masalah tanah ini masyarakat rugi, ekonomi tidak berkembang, pemerintah pun rugi karena target pemerintah memberikan lahan kepada masyarakat jadi terhambat. Dari Provinsi Sumatera Utara, Slamet Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Untuk mengatasi persoalan overkapasitas narapidana di berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia, Komisi 3 DPR RI mendorong pemerintah untuk mengedepankan program pencegahan narkoba dengan memberantas jaringan peredaran narkoba dan mengkaji ulang proses rehabilitasi pencandu narkoba. Ditemui dalam rangkaian kunjungan spesifik Komisi 3 DPR RI ke Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan baru-baru ini, anggota Komisi 3 DPR RI Adis Kadir mengemukakan jumlah narapidana setiap tahunnya yang mengalami peningkatan di seluruh Indonesia. Hal ini menyebabkan overkapasitas di lembaga pemasyarakatan. Untuk itu pemerintah dan lembaga terkait diharapkan mampu memberikan solusi dan kebijakan yang tepat dalam menanggulangi semua jenis tindak pidana. Pemerintah kerja kita yang nanti akan kita inisiasi pertemuan antara Kapolri, kemudian Jaksa Agung, kemudian Menkumham, kemudian Menteri Keuangan, kemudian Menpan, dan juga Menteri Kesehatan dan BNN. Nah, kita pingin agar penanganan napi narkoba ini betul-betul terintegritas dan nantinya dapat menjadikan solusi agar supaya lapas-lapas dan rutan-rutan ini tidak over capacity. Nah, ini jadi salah satu kita. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Selatan, Imam Suyudi, berharap upaya pencegahan narkoba hendaknya dilakukan dengan langkah-langkah penilaian, penindakan, dan pemberantasan jaringan narkoba secara efektif. Sehingga kami berusaha supaya membangun silaturahmi kerjasama dan dalam rangka penanganan narkoba ini
dengan baik. Yang pertama adalah yang jelas bahwa upaya-upaya penyalahgunaan narkoba yang memang pada dasarnya mereka tidak harus dipidana di dalam lembaga pemasyarakatan, hendaknya dilakukan asesmen dan dilakukan upaya rehabilitasi di luar sehingga tidak menyebabkan overcrowded di jajaran pemasaran. Sekali lagi juga dari Banjarmasin, Ajib Caniago, TVR Parlemen melaporkan. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI meminta Parlemen Uni Eropa mengkaji ulang resolusi terkait embargo produk minyak kelapa sawit Indonesia ke negara-negara Eropa. Karena apa yang dituduhkan seperti deforestasi dan adanya pekerja anak-anak di perkebunan sawit tidak terbukti kebenarannya. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI meminta Parlemen Uni Eropa untuk mengkaji ulang resolusi terkait ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke negara-negara Eropa. Hal tersebut disampaikan saat menerima kunjungan delegasi Parlemen Uni Eropa baru-baru ini. Menanggapi resolusi tersebut, anggota BKSAP Hamdani mengatakan bahwa sawit adalah salah satu komoditas dan pemenuhan ekspor Indonesia yang paling besar. Gagasan resolusi ini oleh Uni Eropa dikaitkan dengan permasalahan pekerja anak-anak dan juga deforestasi yang merusak lingkungan. Hamdani menjelaskan, anak-anak yang ikut bekerja bukanlah karena paksaan, namun karena kebiasaan mereka yang ingin membantu orang tua. Tapi resolusi ini hanya semacam rekomendasi, tidak hanya bukan veto full. Jadi kita masih bisa melakukan debat, melakukan pertemuan secara intens, kemudian melakukan diplomasi. Nah itu. Sementara itu, Ketua BKSAP Nurhayati Assegaf mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan untuk memformulasikan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam hal pelestarian alam dan perubahan iklim. Saya berharap bahwa kita tidak perlu terlalu menanggapi terlalu serius karena sudah ada pembicaraan dan sudah ada kerjasama antara Parlemen Uni Eropa dan Parlemen Indonesia. Kebetulan saya sendiri ketuanya. Anggota Parlemen Uni Eropa Pedro Silva mengatakan Eropa adalah salah satu pengimpor minyak kelapa sawit terbesar. Pedro yakin perhatian mengenai lingkungan dipertimbangkan dan tenaga kerja dilindungi. A lot of concern in the European Union public opinion about sustainability, about environmental issues, about social and labor rights. But we believe that we share that concern with the Indonesian government. Septia dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah Warta Parlemen kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Yusli Hayanti. Wassalam.